Pursuit of the Truth, bab 18-19. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming, ini adalah hal-hal yang bukan warisanmu dari patung dewa berserker, tetapi hal-hal yang harus diketahui dan diingat oleh semua berserker. Aku mungkin tidak akan bisa mencapai alam transendensi seumur hidupku. Tetua di suku aliran angin tidak sekuat aku sebelum usianya 20 tahun. Saat usianya 34 tahun, dia hanya mampu mengimbangi kekuatanku dalam pertempuran. Saat itu, hampir semua suku di sekitar daerah ini mengenalku. Tetua itu berbicara perlahan dan wajahnya memerah. Bahkan ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun, pancaran kebanggaannya meredup oleh sesuatu, seolah-olah terkurung dalam kotak dan tertutup lapisan debu. Saat itu, aku sudah mencapai tingkat ke-9 alam pemadatan darah. Tetua itu menghela napas sambil bergumam getir. Ia berbicara sambil mengenang masa lalu. Kesedihan di matanya semakin bertambah. Suming, kau harus ingat, akan selalu ada orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa darimu. Kau tidak boleh sombong. Tetua itu menggelengkan kepalanya, seolah tidak ingin membicarakan masa lalunya lagi. Aku telah berkelana keluar dari suku 3 kali dalam hidupku dan aku telah mengalami banyak hal. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi aku mempelajari seni berserker. Ini bukanlah seni berserker yang akan pernah dipelajari oleh suku aliran angin. Seni ini juga sulit ditemukan di suku-suku yang sedikit lebih besar atau berukuran sedang. Ini adalah seni yang ditinggalkan oleh leluhur berserker kita yang hanya dapat dipelajari di suku-suku besar. Inilah seni kebangkitan berserker yang sebenarnya, kau hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup, dan ini adalah seni yang digunakan untuk memberkati keturunan terpilih. Tetua itu menyipitkan matanya dalam konsentrasi dan mengangkat tangan kanannya. Hampir seketika, seluruh telapak tangannya dipenuhi darah dan dia menekan telapak tangannya perlahan di dahi Suming. Suming, ini adalah pertama dan satu-satunya kali aku akan menggunakan seni kebangkitan dan aku akan menggunakannya padamu. Ini adalah berkahku untukmu. Kuharap suatu hari nanti kau akan mewujudkan mimpiku dan mencapai alam transendensi untuk suku gunung kegelapan lagi. Aktifkan ki di tubuhmu dan serap darah berserker yang telah kulatih selama 80 tahun terakhir. Seluruh tubuh tetua itu bersinar merah darah. Terutama terlihat jelas di tangan kanannya, seolah-olah darah akan menetes. Sejumlah besar pembuluh darah juga muncul di tubuhnya. Hanya dengan melihatnya saja, ada sekitar 700 pembuluh darah. Inilah kekuatan sejati sang tetua, manifestasi dari lebih dari 700 pembuluh darah. Karena itu, ia mampu melawan seorang berserker tingkat ke-10 meskipun baru berada di tingkat ke-9 alam pemadatan darah. Suming gemetar. Saat ia mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya, gelombang panas raksasa yang tampak tak berujung mengalir dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Hal itu menyebabkan aliran ki di tubuhnya meningkat drastis. Sejumlah besar zat hitam mengalir keluar dari pori-pori Suming dan ia merasakan tubuhnya perlahan terbebas dari penyumbatan. Dengan setiap napas yang diambilnya, seluruh tubuhnya terasa seperti secara bersamaan menghirup sejumlah besar udara di sekitarnya. Suara retakan terdengar di udara. Tubuh Suming tidak lagi gemetar, tetapi wajahnya memerah seolah-olah dia baru saja mengonsumsi suplemen yang sangat baik. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya mulai berubah. Pembuluh darah ke-7 yang sebelumnya hanya ilusi kini telah terwujud. Setelah itu, pembuluh darah ke-8 pun ikut terwujud. Pembuluh darah ke-9 juga muncul sebagai ilusi. Kecepatan aliran ki di tubuh Suming meningkat hingga mencapai kecepatan yang mengerikan. Setiap kali aliran ki selesai, seolah-olah semua darah di tubuhnya menggumpal. Dia bahkan memiliki kesan palsu bahwa darahnya telah berubah menjadi zat lengket. Inilah arti sebenarnya dari alam pemadatan darah. Kau harus memadatkan dan memurnikan darahmu sendiri dan mengubahnya menjadi darah berserker. Saat berlatih di masa lalu, ia selalu merasa kekurangan darah tak lama setelah latihan dimulai. Namun saat itu, perasaan tersebut hilang saat panas yang tak berujung menjalar ke seluruh tubuhnya dari dahinya. Ia bahkan merasa bahwa pikiran tentang kekurangan darah hanyalah ilusi. Tetua itu, yang diselimuti cahaya merah darah, tampak seperti telah berubah menjadi bola cahaya merah raksasa.
Suming sendiri juga merupakan bola cahaya merah darah, tetapi dibandingkan dengan tetua itu, dia hanya seperti kunang-kunang di bawah sinar bulan. Namun, kunang-kunang itu menyerap cahaya dari bulan dan tumbuh semakin kuat dengan cepat. Ini persis seperti yang dikatakan tetua kepadaku sebelumnya. Inilah kebangkitan berserker sejati di suku berserker. Inilah seni berserker yang hanya dimiliki oleh suku-suku besar, seni berserker kuno. Pembuluh darah ke-9 itu muncul dengan cara yang mengesankan. Perasaan kekuatan menyelimuti seluruh tubuh Suming. Zat hitam itu telah sepenuhnya hilang dari tubuhnya dan digantikan oleh aroma yang tak terlukiskan. Suming tenggelam dalam perasaan hangat dan nyaman. Tetua itu terus memusatkan perhatiannya pada tubuh Suming. Dia tahu bahwa tujuan dari seni berserker kuno, kebangkitan berserker sejati, bukanlah untuk meningkatkan pelatihan keturunan terpilih, tetapi untuk menghilangkan semua zat yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan tubuh yang cocok untuk berlatih dalam jalan berserker bagi keturunan terpilih. Hal itu dapat membuat jalan untuk berlatih dalam jalan berserker jauh lebih mudah bagi keturunan terpilih. Ini bukan sekadar pengusiran zat-zat yang tidak diinginkan, tetapi dia harus menggunakan darah berserkernya sebagai panduan untuk mengusir zat-zat yang tidak diinginkan tersebut dengan cara yang tidak dia pahami. Itu adalah teknik yang hanya bisa dia gunakan sekali seumur hidupnya. Jika dia mencoba melakukannya untuk kedua kalinya, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Saat aroma dari tubuh Suming semakin kuat, tetua itu tersenyum. Namun, dia tidak berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kirinya, menekannya di atas tangan kanannya. Tak lama kemudian, gelombang kehangatan yang lebih kuat dan lebih besar memasuki tubuh Suming. Suming gemetar. Tidak ada lagi zat hitam yang keluar dari tubuhnya, tetapi saat kehangatan memasuki tubuhnya, suara berdenyut bergema di seluruh tubuhnya. Kemudian, lebih banyak zat hitam dikeluarkan dari tubuhnya tepat di depan matanya. Pada saat yang sama, pembuluh darah ke-10 di tubuh Suming dengan cepat bermanifestasi ke bentuk fisiknya. Proses itu hanya berlangsung sesaat. Bahkan pembuluh darah ke-11 pun sudah samar-samar terlihat di tubuhnya. Begitu pembuluh darah ke-11 muncul, Suming akan menjadi seorang berserker di tingkat ketiga alam pemadatan darah. Namun, perwujudan pembuluh darah ke-11 terbukti sangat sulit. Bahkan setelah tubuh Suming berhenti mengeluarkan zat hitam dan mengeluarkan aroma yang harum, pembuluh darah ke-11 masih dalam keadaan ilusi. Suming, aku tidak bisa membantumu dengan memaksa meningkatkan tingkat latihanmu. Ini tidak akan membawa kebaikan apapun bagimu. Tetapi jika kau tekun, kau akan mencapai tingkat ketiga secara alami dalam waktu singkat. Suara tetua itu bergema di telinga Suming. Suming menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Saat ia membuka matanya, dunia tampak sedikit berbeda. Penglihatannya menjadi jauh lebih jernih. Detail-detail yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan kini tampak sangat jelas. Dunia baginya telah berubah. Kedua matanya jernih seperti air. Namun jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa matanya seperti jurang. Orang yang menatap matanya tidak akan mampu mengalihkan pandangan. Saat ia menatap orang tua itu, ia melihat bahwa wajah orang tua itu telah menua lagi. Bahkan ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Meskipun demikian, ada tanda-tanda kebaikan dan kasih sayang yang besar saat orang tua itu menatapnya. Suming menatap tetua itu dengan tercengang. Dalam diam, dia berlutut dan membungkuk ke arah tetua itu. Cukup, kau sudah dewasa sekarang. Kau bukan lagi lesu. Aku agak lelah. Pulanglah. Biarkan aku istirahat. Tetua, Suming menggigit bibirnya dan menatap dalam-dalam ke arah tetua itu, mengukir adegan di hadapannya ke dalam pikirannya. Selama-lamanya dan sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah melupakan seseorang yang menemaninya ketika dia masih muda dan membiarkannya merasakan kasih sayang keluarga. Dia mengerti bahwa ini adalah cinta yang tidak akan pernah bisa dia balas seumur hidupnya. Ikutlah denganku ke suku aliran angin lain kali. Kita akan mengunjungi tetua suku aliran angin dan melihat para berserker di sana. Perwakilan dari suku Gunung Hitam, suku Naga Kegelapan, dan suku-suku kecil lainnya juga akan ikut. Ini akan menjadi pengalaman yang baik bagi kalian semua generasi muda. Sebelum pergi, ia mendengar suara tetua itu bergema di telinganya. Aku sudah menyembunyikan ki dan aroma dari tubuhmu. Tidak akan ada yang menyadarinya kecuali mereka lebih kuat dariku.
Jangan beritahu siapapun tentang fakta bahwa kau telah menjadi seorang berserker, kita akan mengambil keputusan setelah aku menemukan pengkhianatnya. Su Ming mengangguk. Ketika melihat sesepuh itu duduk bersila dengan mata tertutup dan tenggelam dalam latihannya, dia pun pergi dengan tenang. Dia tahu bahwa suku aliran angin adalah satu-satunya suku berukuran sedang di sekitar wilayah tersebut. Suku itu dianggap sebagai pemimpin di daerah itu. Su Ming telah mendengar desas-desus tentang tetua suku aliran angin yang merupakan seorang berserker kuat yang telah mencapai alam transendensi. Dia tidak hanya memiliki umur panjang, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Alam transendensi, aku bertanya-tanya apakah aku akan mampu mencapai alam itu selama hidupku, aku bertanya-tanya apakah aku bahkan bisa menggambar tanda berserkerku sendiri. Mata Su Ming berbinar penuh ambisi. Alam transendensi bagaikan legenda baginya. Itu terlalu jauh darinya. Jadi, inilah kekuatan sebenarnya dari tetua itu. Aku tidak menyangka dia sekuat ini. Kudengar tetua dari suku Gunung Hitam punya semacam rahasia, kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan selama ini. Su Ming menggelengkan kepalanya dan menolak untuk terus memikirkan masalah itu. Ketika Su Ming kembali ke rumahnya, yang telah terbengkalai selama beberapa bulan terakhir, ia menjadi tenang. Tempat itu bersih, hampir tidak ada debu di sekitarnya. Su Ming tahu bahwa ini hanya bisa berarti Chen Xin mampir selama hari-hari ia pergi. Chen Xin adalah satu-satunya gadis di suku Gunung Gelap yang lebih sering berinteraksi dengan Su Ming. Dia adalah putri pemimpin suku. Dia hanya akan dinikahkan dengan calon pemimpin suku agar suku tersebut terus makmur dan tidak ada perselisihan mengenai hal itu di dalam suku. Su Ming sudah mengetahui hal ini sejak lama dan tidak tersinggung atau sedih karenanya. Chen Xin seperti adik perempuan baginya dan dia tidak memiliki perasaan lain terhadapnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia duduk bersila di atas ranjang kayu. Su Ming menyentuh serpihan puing di lehernya sambil termenung. Saat malam tiba, Lei Chen datang ke rumah Su Ming dengan perasaan bingung. Ketika melihat Su Ming, ia tercengang. Ekspresi konyol di wajahnya membuat Su Ming tersenyum. Dia mengeluarkan ramuan yang didapatnya dari sisa-sisa berserker dari suku Gunung Hitam. Su Ming tentu saja tahu tentang batu langit. Itu adalah salah satu ramuan yang langka. Dia hanya berhasil mendapatkan satu selama bertahun-tahun dia pergi mengumpulkan ramuan di pegunungan. Itu pun hanya berupa tunas. Berbeda dengan yang dimilikinya saat ini, yang sudah tumbuh sepenuhnya dan memiliki 6 daun. Batu langit dengan 6 daun. Aku butuh lebih banyak lagi untuk membuat obat, tapi aku bisa memberimu 1 daun. Kau mungkin bisa menggunakannya untuk membantu latihanmu. Su Ming memetik salah satu daun dari tanaman itu dan memberikannya kepada Lei Chen. Lei Chen tertawa dan menggaruk kepalanya. Kemudian dia menepuk dadanya dengan malu-malu setelah mengambilnya dari tangan Su Ming. Su Ming, aku tidak tahu tentang semua ini. Tapi aku sudah memberitahumu sejak kecil, aku akan menjadi pemimpin suku Gunung Kegelapan di masa depan. Denganku di sisimu, aku akan selalu melindungimu. Su Ming tertawa terbahak-bahak sambil berbicara dengan Lei Chen. Ia memperhatikan bahwa Lei Chen terus menatap daun dari batu langit, tidak mampu berkonsentrasi. Jelas sekali bahwa ia ingin memakannya dan segera memulai latihan. Oleh karena itu, dia berpura-pura lelah. Ketika Lei Chen menyadarinya, dia langsung bersemangat. Dia segera bangkit dan pergi. Langit sudah gelap dan keheningan perlahan menyelimuti suku itu. Su Ming memblokir pintu rumahnya dengan sebuah kursi dan duduk bersila di atas tempat tidur. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyentuh potongan puing yang tergantung di lehernya dengan tangan kanannya. Dalam benaknya, dia membayangkan tempat aneh yang dilihatnya hari itu. Aku sudah punya persediaan debu penyebar yang cukup banyak, aku penasaran apakah kali ini aku bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Su Ming memejamkan matanya. Dia sudah lama mengetahui cara memasuki tempat aneh itu. Yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan semua darah ke dadanya saat berlatih. Kemudian dia akan bisa pergi ke tempat aneh itu. Dia sudah mencobanya beberapa kali selama pelatihan. Akhirnya tiba saatnya dia melakukannya. Tempat itu masih diselimuti kabut. Dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Satu-satunya yang samar-samar terlihat adalah puncak gunung di tengah kabut. Suasana di sekitarnya sunyi. Tidak ada angin maupun suara di sekitar area tersebut. Su Ming memandang gunung yang diselimuti kabut. Ini adalah kali kedua dia berada di sana.
Ini juga kali kedua dia berdiri di tempatnya dan mengamati gunung aneh di hadapannya, terutama huruf dan gambar aneh yang terukir di gunung itu. Su Ming merasa hormat kepada siapapun yang meninggalkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat aksesori di dadanya. Serpihan hitam itu telah hilang. Dia mencubit dirinya sendiri dan sekali lagi yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia benar-benar telah tiba di tempat yang aneh itu. Dia merogoh dadanya dan mengeluarkan beberapa botol berisi debu penyebar. Kemudian dia berjalan cepat menuju kabut. Tak lama kemudian, dia tiba di kaki gunung dan masuk ke terowongan lagi. Ia tidak berhenti sampai mencapai pintu batu di terowongan. Saat melihat lingkaran yang familiar di tengah pintu dan 15 lubang kecil di sana, Su Ming ragu sejenak. Kemudian ia mengambil sebuah pil dari salah satu botol. Dengan pil di antara jari-jarinya, ia memasukkannya ke dalam lubang pertama di pintu. Tepat pada saat jari-jarinya menyentuh lubang kecil di pintu, Su Ming merasakan tarikan samar dari lubang itu dan pil tersebut tersedot masuk di antara jari-jarinya. Su Ming tampak tegang dan waspada. Dia tidak yakin apakah penilaiannya benar dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mengisi ke-15 lubang itu. Namun, dia telah membayangkan perjalanan ini sejak lama dan sebagian dirinya menantikannya. Dia tidak bertindak gegabah. Setelah lubang pertama menyerap pil itu, Su Ming memusatkan perhatiannya pada pintu. Tidak terjadi apa-apa. Su Ming menggaruk kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pil lain dan memasukkannya ke lubang kedua. Hal ini berlanjut hingga dia memasukkan pil ke-15 ke lubang terakhir dengan sangat enggan dan gugup. Jika masih tidak ada perubahan meskipun saya sudah memasukkan 15 pil ke dalam lubang-lubang itu, semua ini akan sia-sia. Su Ming mengamati ke-15 lubang itu dengan cemas. Tepat pada saat itu, cahaya lembut muncul dari lubang-lubang tersebut. Su Ming segera mundur dengan penuh semangat. Saat cahaya menyelimuti pintu dan secara bertahap semakin terang, tali-tali di pintu menjadi hidup dan bergerak perlahan. Setelah beberapa saat, mereka bergabung dan mulai berputar cepat seperti pusaran. Saat mereka berbalik, cahaya dari 15 lubang itu perlahan tapi pasti tersedot ke dalam pusaran, menyebabkan pintu diselimuti cahaya yang cemerlang. Suara gemuruh tiba-tiba menggema di seluruh terowongan. Suara itu begitu keras hingga bisa membuat seseorang tuli. Hal itu membuat Su Ming tanpa sadar memunculkan 10 pembuluh darah di dalam tubuhnya. Dia merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih dan secara naluriah menolak tarikan tersebut. Suara gemuruh itu berlangsung beberapa saat dan asap hijau keluar dari 15 lubang. Seolah-olah pil-pil itu telah larut menjadi asap. Saat 15 kepulan asap keluar dari lubang-lubang itu, pintu batu raksasa itu bergetar. Sebuah celah lurus dan sempit tiba-tiba muncul di tengah pintu. Begitu celah muncul, kedua sisi pintu perlahan berayun ke samping. Pintu pun terbuka. Jantung Su Ming berdebar kencang. Saat ia menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya, ia merasa tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Baru setelah pintu terbuka sepenuhnya, Su Ming menarik napas tajam. Di balik pintu batu itu bukan lagi terowongan, melainkan sebuah ruangan batu kecil. Dinding di dalam ruangan itu tidak halus, melainkan dipenuhi ukiran. Terdapat sebuah pintu besar yang tertutup rapat di dinding utara ruangan tersebut. Di langit-langit ruangan terdapat beberapa batu yang bersinar samar-samar. Batu-batu itu telah menyatu dengan dinding ruangan. Terdapat aroma samar di ruangan itu yang dapat mengangkat semangat seseorang begitu mereka menghirupnya. Mata Su Ming berbinar-binar karena kegembiraan, tetapi dia tetap berjalan masuk ke ruangan dengan hati-hati. Dia mengamati sekeliling dinding dan melihat bahwa gaya ukiran di dinding mirip dengan yang ada di terowongan. Semuanya menampilkan pria berambut acak-acakan yang sedang membuat pil obat dalam suasana kuno. Ketika Su Ming pertama kali tiba di tempat itu, dia bingung dengan gambar-gambar tersebut. Namun, setelah berhasil meminum ramuan tersebut dan mendapatkan ingatan tambahan, dia dapat memahami sebagian besar gambar tersebut ketika melihatnya lagi. Tokoh-tokoh dalam gambar tersebut sedang membuat berbagai macam pil obat. Saat Su Ming mengamati gambar-gambar itu, ia tak kuasa terhanyut di dalamnya. Ia memverifikasi setiap gambar dengan pengalamannya sendiri dan melupakan waktu saat ia terobsesi dengan gambar-gambar tersebut. Setelah selesai mengamati satu ukiran, ia segera mencari ukiran berikutnya. Ia tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Setelah selesai mengamati semua ukiran,
ia masih menginginkan lebih banyak lagi dan mengarahkan pandangannya ke pintu di dalam ruangan itu. Pintu ini sedikit berbeda dari yang pertama. Pintu ini berwarna hitam sepenuhnya dan mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Sepertinya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pintu ini memiliki sifat-sifat misterius. Benda itu juga terasa berat. Ada juga gambar di pintu, tetapi gambarnya berupa kuali raksasa. Ada juga ukiran gumpalan asap di atasnya. Hampir terlihat nyata. Saat Suming memandanginya, ia mendapat kesan bahwa ia tidak sedang melihat gambar, melainkan kuali sungguhan yang digunakan untuk merebus ramuan herbal. Seandainya aku punya kuali seperti ini. Suming menatap kuali itu beberapa saat lagi dengan rasa iri. Suming melihat sejumlah ramuan berbeda di atas dan di kedua sisi kuali. Ia langsung merasa gemetar karena kegembiraan dan memperhatikan gambar di kuali itu dengan saksama. Inilah tujuan kedatangannya, untuk menemukan lebih banyak resep guna membuat pil obat lainnya. Di sebelah kiri kuali terdapat 7 ramuan. Di antara 7 ramuan tersebut, 5 di antaranya adalah ramuan yang dibutuhkan untuk menciptakan debu penyebar. Adapun 2 ramuan lainnya, Suming belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mengamati ciri-cirinya dengan saksama, Suming mengabadikan gambarnya dalam pikirannya. Terdapat 8 lubang pada pintu batu yang tersusun rapi, tepat di bawah resep tersebut. Di sebelah kanan kuali terdapat 8 jenis rempah. Resepnya sedikit mirip dengan resep di sebelah kiri. 5 dari rempah yang dibutuhkan juga merupakan bahan yang diperlukan untuk ramuan penyebar debu. Ketika Suming melihat 3 bahan tambahan yang dibutuhkan, matanya berbinar gembira. Dia mengenal 2 dari 3 ramuan itu. Hanya saja, ramuan itu agak langka. Terdapat juga lubang di bawah resep ini, tetapi jumlahnya sedikit lebih banyak daripada resep di sebelah kiri. Ada 12 lubang di bawahnya. Ketika Suming melihat resep di atas kuali, wajahnya menjadi muram. Bahan-bahan dalam resep itu bukanlah rempah-rempah. Gambarnya adalah 3 hal yang akan menimbulkan rasa takut pada siapapun yang melihatnya. Yang pertama adalah sisik dari ekor ular piton, yang kedua adalah kaki ke-9 dari laba-laba berkaki 9, dan yang ketiga adalah jari ketiga dari tangan kanan makhluk humanoid kecil berwarna hitam, seukuran telapak tangan. Anehnya, tidak ada lubang di bawah resep ketiga. Mungkin, itu karena pil obat terlalu sulit dibuat sehingga tidak perlu dibuat. Suming terdiam sesaat. Ia berjalan menuju pintu batu dan mengangkat tangan kanannya. Tanpa ragu, ia menekan tangannya ke pintu dan seketika itu juga, gambar kuali memancarkan cahaya yang menusuk. Cahaya itu menyelimuti tubuh Suming. Setelah sesaat merasa tidak nyaman, ingatan asing muncul kembali di benak Suming. Dia memperoleh metode untuk membuat 3 pil obat dan nama-nama pil tersebut. Selatan terbelah. Suming melihat gambar di sebelah kiri kuali, lalu mengalihkan pandangannya ke kanan. Roh gunung, adapun yang terakhir, penyambutan para dewa. Suming menatap resep aneh di atas kuali dan bergumam. Saat Suming memikirkan mereka, cahaya yang mengelilingi tubuhnya perlahan meredup bersamaan dengan cahaya dari kuali di pintu batu. Begitu cahaya benar-benar hilang, penglihatan Suming menjadi kabur tetapi dia tidak gugup. Dia sudah pernah mengalami ini sekali. Terdengar suara siulan aneh di dekat telinganya. Setelah itu berakhir, penglihatannya perlahan kembali, dan dia mendapati dirinya berada di kamarnya di dalam pemukiman suku. Suming menarik napas dalam-dalam dan segera berjalan menuju pintu. Dia menyingkirkan kursi dan membuka pintu. Di luar masih malam. Bintang-bintang bersinar di langit. Suasananya sunyi saat angin malam yang dingin bertiup melewatinya. Namun, ada cahaya perak samar di cakrawala, pertanda jelas bahwa fajar akan segera tiba. Sepertinya perbedaan waktu antara kedua tempat itu tidak terlalu besar. Suming menutup pintu di belakangnya dan duduk kembali dengan kaki bersilang. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan mulai berpikir. Ketiga metode pembuatannya berbeda untuk ketiga pil obat tersebut. Aku belum pernah melihat 2 ramuan yang dibutuhkan untuk api selatan, jadi aku bisa mengabaikannya untuk saat ini. Sedangkan untuk penyambutan para dewa, Suming menyipitkan matanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil ini bukanlah herbal dan bahan-bahannya terlalu aneh. Tapi apa yang terjadi setelah pil itu dibuat sungguh mengejutkan. Suming teringat bagaimana cuaca berubah ketika orang dalam ingatannya menciptakan upacara penyambutan dewa. Pemandangan angin dan awan yang bergerak mundur membuat jantungnya berdebar kencang.
Efek pil itu pasti sangat mengejutkan. Tapi sayang sekali, jelas dari tidak adanya lubang di pintu batu itu bahwa pembuatan pil ini sangat sulit, itulah mengapa pil itu tidak berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu. Setelah berpikir sejenak, Su Ming sudah bisa menebak sekitar setengah dari kisah sebenarnya. Sepertinya satu-satunya yang bisa kubuat untuk saat ini adalah roh gunung. Aku tahu 2 dari 3 ramuan tambahan, mungkin aku tidak memilikinya sekarang, tetapi pasti ada di penyimpanan ramuan suku. Saat Su Ming terus berpikir, cahaya perlahan memenuhi langit dan hari baru pun tiba. Meskipun tidak beristirahat semalaman penuh, Su Ming sama sekali tidak merasa lelah. Ketiadaan rasa lelah itu menjadi jelas ketika ia mencapai tingkat kedua di alam pemadatan darah. Seolah-olah ia telah memperoleh sejumlah besar energi. Kecuali jika ia tidak tidur beberapa malam, ia tidak akan merasa lelah. Saat hari mulai terang, para anggota suku mulai sibuk bekerja. Setelah Su Ming membersihkan diri, ia berjalan menuju sebuah rumah yang terbuat dari rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Rumah itu dikelilingi pagar yang selalu dijaga oleh beberapa anggota suku.